contoh peta tentang data SDGs desa, berbasis desa. Nanti yang ini digunakan sebagai basis untuk melakukan konsolidasi dan sekaligus treatment. Misalnya ini Kabupaten Bojonegoro, jumlah warga desa 1.035.416 jiwa dari 1.350.000 konon hari ini data penduduk Kabupaten Bojonegoro. Nah, sehingga dari 1.350.000 penduduk di Kabupaten Bojonegoro, 1.035.416 ada di desa. Jumlah warga miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro itu ada 96.837 jiwa. Dengan kategori 1, 14.059 jiwa. Ini nanti bicara tentang asupan kalori harian yang tadi saya jelaskan. Jadi kebutuhan gerakan asupan kalori harian di Kabupaten Bojonegoro mengcover 14.059 jiwa se-Kabupaten Bojonegoro, menyebar di desa-desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan kategori 2 yang nanti butuh treatment pemberdayaan dan seterusnya itu 82.778 jiwa. Jumlah keluarga di desa itu ada 321.306 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga miskin ekstrim di desa itu 36.158. Sehingga kalau ditanya berapa sih keluarga miskin di desa di Bojonegoro, 36.158 keluarga dari 321.306 keluarga. Jumlah rukun tetangga ada 7.619 RT di 419 desa. Dan jumlah kelurahannya ada 11 kelurahan. Jumlah desa yang didiami warga miskin ekstrim ada 418. Itu artinya hanya satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang tidak ada warga miskin ekstrimnya. Sedangkan yang kategori 1 itu ada di 415 desa. Itu artinya hanya 4 desa yang tidak ada warga miskin ekstrim. Kemudian yang kategori 2 ada di 417 desa. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro 28 kecamatan, didiami semua kecamatan ada warga miskin ekstrimnya. Nah, ini contoh profil singkat desa di Bojonegoro. Nah, kita coba detailkan lagi. Warga miskin ekstrim desa kategori 1 di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah warga desa miskin ekstrim kategori 1 tadi 14.059 orang, itu yang butuh gerakan asupan kalori harian secara gotong royong. Ini sangat bisa dilakukan dan sudah terbukti. Tidak usah banyak teori, tinggal ngambil replikasi desa-desa yang sudah berhasil melakukan gerakan ini. Ada 3 orang kaya kasih 1 warga miskin, ada 3 keluarga kaya menanggung 1 keluarga miskin, ada model seperti itu. Ada kemudian digabung dalam dapur umum yang dikelola dan itu berjalan sudah setahun, itu berarti kan sudah bagus. Nah, dari 14.059 yang difabel itu 563. Berapa persen itu? Hampir 20% kan? Ya kan? 105 tunanetra, 208 tunarungu, 18 tunawicara, 114 tunadaksa, 43 tunagrahita, 31 tunalaras, 3 cacat kusta, dan 18 cacat ganda. Dari 14.059 yang berpenyakit kronis dan menaun, ada 675 orang. Malaria, 8 orang. Hepatitis, malaria dimasukkan penyakit kronis dan menaun. Ini oleh mereka, warga desa. Hepatitis 8 orang, gizi buruk 10 orang, jantung 113 orang, TB paru ini cukup tinggi nih, rata-rata di desa cukup tinggi, 164 orang TB paru, kanker 9 orang, diabetes juga cukup tinggi, 249 orang. Ini contoh breakdown. Kemudian yang kategori 2, 67.265 orang,
itu yang bekerja 31.424 orang, sedang mencari kerja 2.901 orang, yang tidak bekerja 8.000 sekian, yang bersekolah 4.000 sekian, ibu rumah tangganya 19.000 sekian. Anak-anak yang usia 0 sampai 14 tahun di dalam keluarga miskin ekstrim kategori 2 itu 15.513 anak. Kebutuhan kegiatan pemberdayaan dan seterusnya. Dengan data ini jelas sekali siapa sih yang harus ditreatment awal dengan pemberdayaan itu. Ada program padat karya. Nah, mereka lah yang harus mendapatkan kesempatan pertama untuk ikut padat karya. Padat karya tunai desa, mereka juga yang mendapat kesempatan pertama. Ditambah lagi penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur dengan model swakelola. Mereka lah yang juga harus mendapatkan kesempatan pertama untuk ikut bekerja di desa dalam rangka membangun dengan menggunakan dana desa dan seterusnya. Nah, dengan ini jelas sekali, apalagi kita breakdown lagi, petani pemilik lahan itu 12.000, petani penyewa 1.786. Kita mau treatment pemberdayaan pertanian, jelas orangnya seperti itu. Buruh tani 4.000, nelayan pemilik perahu 18, penyewa perahu 7 dan seterusnya. Data ini. Nah, kita tidak usah berdebat data ini betul atau tidak. Ini milik desa, mereka mengumpulkan. Ayo sama-sama kita garap di desa, maka kita akan ketemu, otomatis akan ketemu. Sekaligus melakukan konsolidasi data, itu yang saya maksud. Dan desa ternyata bisa loh mengumpulkan data seperti ini. Yang penting mereka dikasih arahan, dikasih fasilitas. Dan kita nggak lama memberikan arahan kepada desa untuk melakukan ini. Ini satu bukti bahwa desa bisa. Itu makanya di slide ini ujung bawah kanan itu kan ada tulisan desa bisa. Itu wujud apresiasi saya yang luar biasa kepada desa-desa yang ternyata memang sebenarnya punya kemampuan luar biasa. Tinggal bagaimana kita asah dan kemudian kita berikan hak-haknya untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan, peningkatan warga masyarakat dan seterusnya. Lanjut. Nah, contoh lebih mikro lagi level desa sekarang. Di Kecamatan Padangan. Contoh, 1, Desa Banjarrejo. Jumlah penduduknya 3.665 jiwa. Jumlah warga miskin ekstrimnya 109 jiwa di 11 RT. Dari 19 RT. Nah, kan lebih fokus lagi. Berarti ada 8 RT di Desa Banjarrejo yang tidak ada warga miskin ekstrim. Berarti kita menangani warga miskin fokus di 11 RT. 62 keluarga ada di 11 RT itu tadi. Gerakan asupan kalori harian cuma 14 jiwa. Nah, nggak banyak kan kalau sudah di breakdown desa? 14 jiwa di 6 RT. Nah, tidak lagi 11 RT. Jadi yang butuh gerakan asupan kalori harian hanya 6 RT. Padahal desanya banyak. Sehingga lintas RT nanti digerakkan untuk membantu 6 RT tadi. Itu yang saya sangat optimis. Gerakan asupan kalori harian itu bisa. Gerakan peningkatan gizi anak di 6 RT juga. Padat karya 39 jiwa di 9 RT. Pemberdayaan kerja UMKM atau BUMDes atau apalagi pertanian dan seterusnya itu 29 jiwa di 9 RT. Terus begitu data-data konkret ini, kebutuhan gas, kebutuhan bedah rumah, 62 keluarga. Berarti semua keluarga miskin ekstrim di Desa Banjarrejo rumahnya butuh dibedah. Meskipun ya anggaran yang dicantumkan di sini pasti rata-rata. Misalnya 62 itu berarti 7,5 jutaan kira-kira ya. Ya, 7,5 jutaan per rumah. Padahal tidak selalu 7,5 juta. Bisa lebih, 10 juta. Bisa juga kurang. Misalnya ternyata hanya butuh lantai saja yang dibedah rumah karena semuanya sudah bagus. Ternyata ada rumah yang butuh bedah rumah tapi MCK-nya saja, air bersihnya saja, dan seterusnya. Tidak semua kemudian harus dibedah, direhab. Nah, sehingga anggap aja rata-rata 7,5 berarti butuh 465 juta. Nah, kebutuhan anggaran untuk Desa Banjarrejo saja hanya 835 juta 800.000 rupiah. Kenapa? Karena semuanya yang lain sudah ada semua fasilitasnya. Nah, ini kalau kemudian diintervensi oleh berbagai kementerian lembaga, APBD kabupaten, APBD provinsi, dana desa, tuntas. Nah, ini makanya enaknya bicara penanganan di level desa dan berbasis data mikro. Bla bla bla, ada sekian desa, contoh ada yang 768 juta kebutuhannya.
kemudian Desa Dengok butuh 360, Desa Kedung 600 sekian, ada yang tinggi ini 1 miliar. Desa Ngasinan ini tinggi berarti kan, sangat tinggi, 73 keluarga, 18 RT dari 21 RT. Nah, hanya 3 RT yang tidak ada warga miskin ekstrim dan seterusnya. Nah, kalau 1,7 juga ada dan seterusnya. Sampai ada berapa desa itu di Kecamatan Padangan tadi? 12 ya? 16. Nah, coba desa ke-16. Nah, Desa Tebon 724 juta. Nah, agregatifnya kita lihat sekarang kebutuhan sekecamatan Padangan tadi hanya butuh 10 miliar 444 juta 550 ribu menyelesaikan kemiskinan ekstrim sekecamatan Padangan. Nah, ini kecamatan-kecamatan selesai, desa seluruh Bojonegoro selesai. Kita lihat sekarang sekabupaten Bojonegoro butuh berapa? Hanya 404 miliar 708.500 juta rupiah. APBD Bojonegoro itu hampir 7 triliun. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini sangat mudah. Ini kenapa kemudian Bojonegoro yang saya angkat, karena Bojonegoro sudah berkomitmen akan menuntaskan sesuai dengan kemampuan keuangan yang kapasitas fiskal yang dimiliki, dan tentu ketika ada dukungan dari pemerintah pusat juga sangat senang. Makanya yang kita contohkan ini Bojonegoro seizin bupatinya, tentu sebagai ilustrasi aja. Nah, nanti gambaran konkretnya seperti inilah kira-kira penanganan warga miskin ekstrim di desa. Teman-teman media, saya pikir itu yang bisa sampaikan untuk kali ini. Nanti hal lain yang terkait dengan dana desa dan seterusnya sekilas saja.